Dari data Wardenar dimasukkan ke dalam buku Raffles The History of Java pada tahun 1817. Bangunan ini bertipe candi bentar atau gapura yang terbentuk dari dua bangunan kembar tanpa atap. Tengah-tengah ini ada tangganya teman-teman untuk naik ya. Jadi jarak antara jalan provinsi itu kira-kira 100 meteran teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, dulur-dulur warisan kuno, kali ini saya berada di Desa Jati Pasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Dan di penelusuran kami kali ini saya akan berkunjung di salah satu peninggalan leluhur kita ya, itu peninggalan dari Kerajaan Majapahit, yaitu terdapat sebuah situs kuno ya yang masih berdiri kokoh hingga sampai saat ini. Jadi lokasi situs ini tuh berada kurang lebih 100 meter ya dari jalan raya. Jadi ini kondisinya saat ini ya. Bangunan ini bertipe candi bentar atau gapura yang terbentuk dari dua bangunan kembar tanpa atap. Para ahli menduga bahwa pada zaman dahulu, fungsi bangunan gapura Wringin Lawang adalah sebagai salah satu pintu gerbang menuju salah satu kompleks ibu kota Majapahit. Keberadaan gapura Wringin Lawang dicatat untuk pertama kalinya oleh Wardenar pada tahun 1815. Dari data Wardenar dimasukkan ke dalam buku Raffles The History of Java pada tahun 1817 yang mencantumkan sketsa gapura Wringin Lawang dengan nama Gapura Jati Pasar sesuai nama desanya. Nama gapura Wringin Lawang baru ditemukan pada tahun 1907 dalam tulisan Knebel. Dalam bahasa Jawa, Wringin Lawang berarti pintu beringin. Masyarakat sekitar memang menyebutnya gapura Wringin Lawang karena cerita turun-temurun yang menyebut bahwa dulu ada dua pohon beringin yang mengapit bangunan gapura tersebut. Saat ditemukan, gapura Wringin Lawang kondisinya tidak lagi utuh. Pada awal tahun 1990 dilakukan pemugaran untuk memperbaiki sebagian tubuh dan puncak gapura sisi utara yang telah hilang. Setelah dilakukan pemugaran, gapura Wringin Lawang saat ini memiliki panjang 13 meter, lebar 11,5 meter, dan tinggi 15,5 meter. Jarak antara dua bangunan gapura selebar 3,5 meter dan tangga berjumlah 4 undakan di bagian timur. Tidak banyak diketahui tentang masa pembangunan maupun fungsi gapura Wringin Lawang. Para ahli menduga bahwa bangunan ini berasal dari abad ke-14 dan dibangun sebagai pintu gerbang menuju ke kompleks istana Kerajaan Majapahit. Nah ini ya teman-teman ya, lokasi area di sekitar situs ini. Jadi situs ini dinamakan dengan situs gapura Wringin Lawang. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu ya, atau sudah pernah berkunjung ke situs ini teman-teman. Jadi cuaca di sekitar area sini sangat terik sekali ya, lumayan panas ya. Soalnya saya ke sini itu tepat mau menjelang zuhur ya, sekitar jam 11-an. Jadi gapura ini peninggalan dari Kerajaan Majapahit, ditemukan pada tahun 1815 oleh ilmuwan dari Belanda ya. Terus kondisinya tidak seperti ini teman-teman. Waktu awal ditemukan agak sedikit ya tidak utuh seperti ini, hancur lah ya, tidak segitu hancur juga ya. Terus dilakukan pemugaran pada tahun 1990-an teman-teman. Terus sampai sekarang gapuranya itu berbentuk seperti ini ya. Jadi sangat besar sekali teman-teman ini.
Dan gapura ringin lawang ini itu berjenis gapura bentar ya teman-teman. Jadi tidak beratap tapi bentuknya sama sejajar itu. Dan diduga fungsi dari gapura ringin lawang ini ialah pintu masuk untuk menuju ke Istana Majapahit ya. Karena Trowulan sendiri adalah sebuah ibu kota kerajaan ya zaman dahulu ya. Dan letak dari Trowulan sini kurang lebih ya 2 kilometeran dari situs Candi Wringin Lawang ini. Oke, kita akan mendekat ya untuk melihat lebih jelasnya bentuk dari gapura Wringin Lawang ini. Wringin Lawang sendiri itu kalau di bahasa Jawanya adalah pintu beringin ya. Jadi dulu awal ditemukan gapura ini itu terhimpit atau gimana gitu ya oleh pohon beringin ya. Jadi sangat bau besar sekali, dan sekitar area lokasi gapura Wringin Lawang ini itu sangat bagus sekali teman-teman ya, soalnya sangat terawat. Dan situs gapura Wringin Lawang ini itu terbuat dari batu bata merah teman-teman. Nah, kita semakin mendekat jadi semakin kelihatan jelas begitu megahnya ya peninggalan leluhur kita ini. Ini bercampur dengan batuan andesit teman-teman ya. Tidak hanya batu bata merah tapi dibuat dengan batuan andesit, mungkin untuk memperkokoh ya dari bangunan situs ini. Dan di tengah-tengah ini ada tangganya teman-teman untuk naik ya. Nah, jadi seperti ini. Dan di tengah-tengah ini ya sekat antara yang satu dengan yang ini ya teman-teman, itu kurang lebih jaraknya 3,5 meter teman-teman. Coba kita lihat ke atas ya. Jadi kalau nggak salah ya tinggi dari gapura ini itu 11,5 meter teman-teman. Jadi sangat tinggi sekali. Dilakukan pemugaran pada tahun 1990 teman-teman. Jadi kalau sampai sekarang ya sudah 35 tahun ya. Dulu gak seperti ini teman-teman. Oh, di bawahnya ini ada sebuah itu ya balok-balok candi juga yang berelief. Terus sebelahnya ada untuk menaruh dupa ya, seperti ini. Jadi ini adalah pintu masuk gerbang ya menuju ke Istana Majapahit. Mungkin letak istana itu di sebelah sana teman-teman ya. Jadi banyak sekali ya pintu gerbang. Ada gapura Bajang Ratu, terus di gapura Jedong ya. Ini struktur batu bata merah ya, yang ukurannya cukup lebar sekali teman-teman. Ini yang asli teman-teman sepertinya ya. Terus yang sebelah sini depan saya ini dimungkinkan ini adalah hasil dari pemugaran ekskavasi itu teman-teman. Jadi yang asli batu batanya itu yang berada di bawah ini. Soalnya kelihatan sangat kokoh sekali ya sepertinya. Dan ukurannya juga cukup besar-besar teman-teman. Ini juga ada batuan andesit yang menonjol di sini. Nggak tahu ini fungsinya sebagai apa teman-teman ya. Jadi jarak antara jalan provinsi itu kira-kira 100 meteran teman-teman. 100 meter. Pokoknya akses untuk menuju ke gapura Wringin Lawang ini cukup mudah sekali teman-teman. Bisa dicari lewat Google Map, langsung menuju ke situs ini teman-teman. Ini bagian belakangnya ya, sisi sebelah mana ini? Sebelah selatan ya. Coba kita angkat kamera.
Ya, jadi seperti ini dengan nuansa yang sangat cerah sekali, jadi eh, membawa keindahan secara alami ya bentuk dari Gapura Wringin Lawang ini. Dan areanya cukup luas sekali teman-teman. Di sekitar situs ini juga banyak sekali ditanami pohon-pohon maja ya. Ini juga ada lumpang, lumpang atau apa ya teman-teman, ditaruh dupa di sini. Jadi Gapura ini itu peninggalan dari kerajaan Majapahit ya, pada abad ke-14 Masehi. Cukup besar dan sangat indah. Begitu apa ya, leluhur kita membangun sebuah bangunan istana ya, pintu gerbang ini. Jadi leluhur kita itu sangat hebat sekali, bisa membangun bangunan yang masih berdiri kokoh hingga sampai saat ini teman-teman. Jadi bangunan ini sekitar ya ratusan tahun usianya ini. Ya, dan cukup luas sekali. Jadi sebagai destinasi wisata sejarah juga bagus sekali kalau teman-teman dan dulur-dulur warisan kuno ini itu ingin berkunjung ke situs ya peninggalan dari kerajaan Majapahit. Jadi banyak sekali di area Mojokerto ini situs-situs peninggalan dari kerajaan Majapahit ya. Soalnya ibu kota kerajaan dulu itu berada di Trowulan Mojokerto ini. Ini buah maja ya, yang apa itu namanya, konon ya rasanya itu pahit, makanya dinamakan Mojopahit. Itu nggak tahu filosofinya seperti apa. Ini sangat gembel sekali teman-teman, loh, sangat gembel sekali, nggak tahu rasanya ini gimana ya. Nah ini kok gembel sekali ya, sangat lebat sekali, sekilas seperti pohon itu apa, buah jeruk Bali, tapi ini mojo ya, ini namanya mojo teman-teman. Wembel. Tepat berada di sisi sebelah timur ya dari Candi Wringin Lawang. Ini sangat bagus sekali teman-teman. Begitu megahnya peninggalan leluhur kita ya, membangun sebuah peradaban kuno di sini. Dan mungkin segitu saja ya untuk penelusuran kami kali ini di situs Candi Wringin Lawang yang berada di Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Warisan Kuno. Terima kasih, salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.